Halo, kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Oke, logaritma masih ada kaitannya dengan bilangan berpangkat ya, yang sebelumnya kita bahas. Kita mulai dengan dasarnya dulu untuk bilangan logaritma. Misalkan ada A pangkat N itu sama dengan B. Maka diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N. Ini bentuk umumnya ya. Ya, contoh, misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka jika diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, misalkan kalian punya 2 log 4. Berarti berapa? Iya, jawabannya 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi 2 log 4 sama dengan 2. 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 pangkat berapa sama dengan 8? Paham ya? Jadi misalkan ada 3 log 9. Berapa? Ya, benar sekali. 2. Ya, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Oke, ini untuk rumus dasarnya. Sekarang kita lanjut ke sifatnya. Oke ya, sifat log. Oke, yang pertama itu adalah jika ada A log A itu nilainya 1. Contoh ya. Contoh misalnya 2 log 2 itu nilainya 1. 3 log 3 itu nilainya 1 dan seterusnya. Oke, sifat yang kedua, jika ada A log B pangkat N itu artinya N dikalikan A log B. Kemudian sifat berikutnya, jika ini kan A sama B-nya beda ya, ini bilangan pokoknya. Ini namanya bilangan pokok, yang di atas ini bilangan pokok. Jika sama dengan bilangan pokok, jadi A log A pangkat N. Nah, sama ini ya, N dikali A log A. Dimana kalian tahu A log A itu nilainya ya 1. N. Jadi N kali 1 N, sehingga A log A pangkat N itu sama dengan N. Ini ya. Contohnya Ibu tulis di sini saja ya. Misalkan ada 2 log 16. Berapa? Kalian disuruh menghitung. Ya, jadi kita harus berpatokan di bilangan pokoknya. 2 log 2 pangkat berapa sama dengan 16? 2 pangkat 4. Sehingga bentuknya A log A pangkat N. 2 log 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4. Sama halnya dengan ini. 3 log 9 misalnya seperti itu ya. Cara cepatnya 3 log 9. Di sini kan kalian udah dapat 2. Dari mana dapat 2? 3 log 9 berarti 3 log kita ubah jadi bilangan berpangkat. 3 pangkat berapa 9? 3 pangkat 2. Otomatis jawabannya 2 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian sifat berikutnya, A log B kali C itu sama dengan, kalau perkalian ya jadinya penjumlahan, A log B ditambah A log C ya.
Jadi kalau dia perkalian dia akan menjadi penjumlahan. A log B ditambah A log C. Kemudian jika dia pembagian B dibagi C maka jadi pengurangan ya. A log B dikurangi A log C. Contohnya misalkan 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, pengurangan jadi pembagian, pembagian jadi pengurangan. Ini kan pengurangan, berarti kalau pengurangan kita bisa ubah ke dalam bentuk pembagian. Ya, berarti dia menjadi 5 log 100 dibagi ini ya 4, otomatis 5 log 25. Berapa 5 log 25? Berapa? Kita ubah lagi, 5 log 5 pangkat berapa sama dengan 25? 5 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 2. Udah bukan? Ya, itu sifat-sifatnya. Kemudian Ibu tulis di sini lagi. Sifat yang keenam, jika ada A pangkat N log B pangkat M, ini akan menjadi M per N, pangkat M per N, A log B. Ya, jadi M per N dikali A log B. Kemudian sifat berikutnya lagi, jika ada A log B dikalikan B log A, ini sama ya, A log B, B log A. Ini bisa jadi A log A dikali, bisa diputer-puter, B log B, seperti itu. Oke, untuk contoh sifat yang keenam, jika ada A pangkat N log B pangkat M, maka M per N dikali A log B. Jadi misalkan ada 9 log 27. Nilainya berapa? Jadi ini kita bisa ubah jadi bilangan berpangkat. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Nah, berarti M per N berarti 3 per 2 dikali 3 log 3 ya, berarti 3 per 2 dikali 1, ingat 3 log 3 nilainya 1, berarti hasilnya adalah 3 per 2, seperti itu. Paham ya? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Misalkan ada 2 log 16 ditambah 3 log 27 dikurangi 4 log 16. Kita cek dulu apakah log ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat ya, atau ada nilainya. Misalkan 2 log 16, ada nggak 2 pangkat berapa sama dengan 16? Oh ada, jika ada kalian bisa ubah. 2 log 16 berarti 2 pangkat 4. Ya, kemudian 3 log 27, ada nggak 3 pangkat berapa sama dengan 27? Oh ada, pangkat 3, berarti 3 log 3 pangkat 3. Kemudian 4 log 16, 4, ada nggak 4 pangkat berapa sama dengan 16? Oh ada, 4 pangkat 2. Nah, inilah jawabannya dia, 4 ditambah 3 dikurangi 2, karena ini kan 2 log 2 itu 1, 3 log 3 1, 4 log 4 1. Jadi hasilnya 4 tambah 3 7, 7 dikurangi 2 5. Jadi nilainya adalah 5. Satu lagi, sekarang kita cek 5 log 10 log 50, ada nggak 10 pangkat berapa 50? Nggak ada, berarti kita pakai sifat yang lain,
Jadi kalau pengurangan itu menjadi pembagian, kalau penjumlahan menjadi perkalian. Ini tidak ada yang bisa dipangkatkan ya, jadi kita pakai sifat yang lain. Dan bilangan pokoknya harus sama. Di sini 10, 10, 10. Ini kan beda. Ya. Jadi 10 log 50 ini kurang artinya bagi 2 tambah artinya kali 4. Ya, berarti 10 log 50 bagi 2 25 kali 4 ya 100. Jadi 10 log 10 pangkat berapa sama dengan 100? 10 pangkat 2. Otomatis hasilnya adalah 2. Demikian, terima kasih. Semoga membantu.